على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya'i wa Habibi Rabbil Alamin Abil Qasimin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa ahlan wa marhaban bikum ba'da wa qabla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabana fillah, ruwat majalis zikir, majlis-majlis ilmu di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita akan terhubung kembali dalam dunia ilmu, dalam dunia zikir, dalam dunia ma'rifah, dalam dunia Rabbani, dunia ilahi, nabawi. Mudah-mudahan sebagaimana dengan kita dihubungkan dengan silah mausulah kepada tiap yang baik, kepada yang mulia, kepada yang agung, maka terhubungnya kita dalam dunia ilmu, terhubungnya kita dalam dunia zikir, terhubungnya kita dengan Al-Maula Jalla Jalaluh, atau dengan Sayyidul Awwalin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu pasti dan pasti kemuliaan daripada segala sesuatu yang kita hubungi,
kemuliaan yang kita dapatkan pada saat kita terhubung itu bergantung kepada agung, tinggi dan mulianya sesuatu yang kita hubungi. Kalau pada waktu dengan kita berhubung dengan seorang yang mulia, tentu kemuliaan kita semulia orang yang kita hubungi. Kalau pada waktu dengan kita terhubung dengan seumpama seorang alim dzakir, maka kemuliaan yang kita dapatkan seperti kemuliaan seorang alim yang dzakir. Boleh bayangkan bagaimana kira-kira kalau pada waktu kita terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Ada satu ungkapan cantik ahbabana fillah. Jadi dikatakan, barang siapa ingin agar Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, fal yasir rahimah, hendaklah dia bersilaturahim. Hendaklah dia bersilaturahim. Bersilaturahim mempererat hubungan keluarga, adik-adik, sanak dan saudara. Ini ternyata boleh menjadi asbab kita akan panjang umur dan juga kita akan murah rezeki. Gimana kira-kira kalau pada itu kita tidak bersilaturahim dengan adik-beradik, dengan sanak saudara, dengan mak saudara, pak saudara, dengan paman atau dengan bibi. Tapi justru dengan kita bersilaturahim, berhubung dengan Allah Jalla Jalaluhu dan juga dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terhubungnya kita dengan keluarga, Nabi kita tak kata dengan keluarga yang budiman, dengan keimanan, keyakinan yang mantap, tidak. Bersilaturahim dengan keluarga itu saja sudah menjadi asbab kebaikan pada kita. Macam mana baiknya, macam mana indahnya, macam mana mulianya kalau pada waktu dengan kita dzakir, terhubung dengan Allah Jalla Jalaluhu, wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya hina ma dzakarani, pada waktu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita melanjutkan perbincangan kita tentang fadhailul Quran. Malam hari ini terkumpul beberapa kemuliaan. Kemuliaan dengan bulan Asyuril Hurum. Kemuliaannya dengan tajuk perbincangan yang kita bicarakan tentang fadhailul Quran. Kemuliaannya dengan majelis ilmu. Kemuliaannya dengan apa yang kita riwayatkan. Yang kita riwayatkan silsilah sanadnya daripada guru ke guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada para sahabat, daripada sahabat sampai kepada Sayyiduna penghulu para nabi-nabi dan rasul, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada siapa nabi kita mendapatkan wahyu, dari siapa nabi kita mendapatkan ilmu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, bagi Nabi telah bersabda dalam sebuah hadis, Allah telah mendidikku sehingga aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Berarti dengan kita terhubung dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul, terhubung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita terhubung dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang menjadi wasithah, yang jadi perantara untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Kainat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, wa a'ada alaina min barakati wa min barakati shalihin ila yaumiddin. Keberkatan daripada ulama, keberkatan daripada para salihin, keberkatan daripada para aulia, keberkatan daripada ahli al-haqaiq, ahli al-ma'arif, itu juga akan menjelma, akan mengalir dan meresap dalam kehidupan kita dan juga keluarga, anak cucu kita, adik-adik kita, yang sehingga dengan kita mendapatkan penjagaan dunia dan akhirat. Ya Allah, itulah harapan yang kami harapkan, itulah permohonan yang kami mohon, itulah keinginan yang kami inginkan. Tidak hanya ingin mempelajari wahyu nabawi yang itu sebagainya berdasarkan daripada wahyu samawi, rabbani, ilahi. Tidak hanya sekedar ingin terhubung, tapi pada masa yang sama kami inginkan kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, masuk surga bighairi hisab.
Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Suhail ibn Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Nabi kita bersabda, janganlah sekali-kali kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu macam seperti kubur. Jangan sekali-kali kalian menjadikan tempat kediamanmu itu macam seperti kubur. Wa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqaratu, dan secara khusus rumah yang dibacakan suratul Baqarah itu tidak bakalan akan dimasuki oleh syaitan. Secara mafhum, di sini Nabi kita ingin menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan daripada kita membaca surah Baqarah. Surah Baqarah yang dibaca di sebuah tempat kediaman. Ini yang secara khasnya Nabi kita dengan gamblang mengatakan jangan sampai kamu buat tempat kediamanmu itu macam seperti kubur. Macam seperti kubur. Berarti rangkaian hadis yang Nabi kita sabdakan, rumah yang dibacakan surah Baqarah di dalamnya itu tidak akan dimasuki oleh syaitan, itu secara khusus. Secara amnya jangan sampai tidak ada sebarang bacaan Quran di rumahmu. Itu mafhum daripada hadis. Jangan sampai rumah kita macam seperti kubur. Macam seperti kubur itu seperti apa? Jauh daripada hikmah, jauh daripada kebaikan, jauh daripada kemuliaan, jauh daripada tuman rahmat dan maghfirahnya. Jadi ini tamsilan daripada hadis kepada jangan kau jadikan tempat kediamanmu itu macam kubur. Ini kuburan yang dimaksud tentu bukan kubur para nabi-nabi dan rasul, bukan juga kubur para as-salihin. Jadi tamsilan daripada hadis jangan sampai rumahmu macam kubur, sebagaimana dengan kuburan itu tidak digunakan untuk aktiviti kegiatan ibadah. Sebagaimana dengan kuburan tidak digunakan, tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Kubur tidak sama dengan masjid. Masjid tempat untuk kita ibadah, kubur bukan tempat ibadah. Supaya jangan sampai nanti dipahami, oh kalau macam itu kita tidak boleh ada baca Quran atas kubur. Bukan begitu. Kuburan bukan sama seperti musala. Musala yang walaupun bukan merupakan tempat ibadah, tapi dia masih juga digunakan sekali dalam satu kita melaksanakan salat al-id. Surau, musalla, langgar, atau juga dengan seumpama ma'had, rimab, masjid, itu adalah tempat-tempat ibadah. Kubur bukan tempat ibadah. Kubur adalah tempat orang meninggal dunia. Jadi tidak ada dengan seseorang melaksanakan ibadah di lokasi kubur. Itu pasti dan pasti. Maka jangan sampai sebagaimana dengan kita tidak menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah, maka jangan sampai juga dengan di rumah kita macam seperti itu. Nah, hendaklah di rumah kita makmur dengan kebaikan. Maknanya apa? Maknanya rumah yang walaupun lengkap dengan segala pelengkapannya. Perabotnya lengkap, sebat daripada jati, sebat daripada Italia, sebat daripada Eropa. Desainnya bagus, perabotnya bagus, dan juga dengan peralatan-peralatan elektroniknya pun juga semuanya yang super luar biasa bagus. Masya Allah, tabarakallah. Tempat kediaman yang kita tempati atau yang ditumpati, kira-kira apa yang tak ada? Kolam renang ada, view yang bagus ada, pemandangan yang indah ada, sampai sebagian daripada tempat tinggal bukan setakat ada kolam renang dengan pemandangan yang indah sampai menyamping muka dan belakang, sampai juga dengan zoo, kebun binatang pun juga ada. Semua jenis macam ikan dalam akuarium pun juga lengkap, komplit dan cukup. Masya Allah, tabarakallah. Rumah tempat kediaman dalam berapa hektar tanah. Zoo ada. Tempat mendaratnya helikopter ada. Main golf ada. Kolam renang ada. Untuk badminton, akses untuk olahraga lengkap, komplit dan cukup. Bukan lagi dalam juta, bilion nilai tempat kediaman yang ditempatinya,
boleh diistilahkan dengan surga dunia. Tetap tidak menjadi surga dunia kalau rumah itu tidak ada kegiatan-kegiatan ibadah, tidak ada kegiatan-kegiatan sumpah tilawatil Quran, majlis-majlis zikir di dalamnya. Walaupun kecil, tak lebih daripada dalam ukuran meter 8 kali 5. 8 kali 5 berarti 40 meter persegi. Ada dua kamar kecil, ada ruang tamu kecil, ada satu bilik air, dan juga ada dapur. Perabotnya serba sederhana, tapi makmur dengan tilawatil Quran. Itu demi Allah jauh lebih terang benderang daripada istana Merdeka, atau juga dengan istana Yamama, atau juga dengan istana, atau juga dengan istana Indah, atau juga dengan istana Indah yang ada di Kuala Lumpur. Istana seperti apapun cantiknya, bagaimanapun juga indahnya, istana-istana yang ditempati oleh raja-raja dan sultan-sultan, kalau tidak ada aktiviti ibadah, tak ada majelis zikir, tak ada tarikat, tak ada pengajian, tidak jadi kunjungan, tidak menjadi tempat tumpuan daripada orang-orang soleh. Memang semua menteri datang ke sana, raja-raja dah berkunjung ke sana, sultan-sultan dah ngumpul di situ semuanya, meeting di kalangan pemimpin-pemimpin negara, iya, tapi belum pernah dikunjungi oleh orang-orang soleh. Orang-orang yang dunia ini seperti yang Allah lihat. Yang dunia ini nilainya seperti di sisi Allah. Nilainya seperti di sisi Allah Jalla Jalaluh, yang tidak setimbang dengan sayap nyamuk. Kalau orang-orang yang semacam itu, yang senantiasa mulutnya zakir, yang senantiasa hatinya yufakir, yang senantiasa hidupnya untuk kebajikan, tidak datang berkunjung ke tempat kita, tidak datang berkunjung ke istana kita, mahligai kita sekalipun, tetap saja nilainya rumah yang kecil, yang di sana dibacakan suratul Baqarah, yang di sana dibacakan suratul Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Tabarakal Muluk, yang di sana ada majlis zikir, itu lebih cemerlang, lebih terang benderang nampak kelihatan di kalangan para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh daripada istana-istana yang indah dilengkapi dengan lampu spotlight di sana sini yang dengan pancaran cahayanya mungkin boleh menembus angkasa luar, tapi tetap saja gelap di sisi para malaikat dan juga di kalangan para penduduk-penduduk langit. Diingat, lebih istimewa lagi kalau pada tempat kediaman tersebut kita baca suratul Baqarah. Surah Baqarah yang dibaca di tempat kediaman itu akan menghalau setan. Setan tidak akan masuk. Insya Allah rumah kita akan menjadi rumahku, surgaku, rumahku, istanaku, rumahku, kebahagiaanku akan selalu betah. Dan kita kadang-kadang, yang dengan kita kadang-kadang saat keluar, jadi hidup di rumah itu tak betah. Paham tak betah, tak syok. Terasa panas kah, terasa gelisah kah, terasa terbebani kalau kita duduk di rumah. Pengen mau keluar, pengen bawa kereta, naik motor, jalan tempat ke sana kemari. Itu kira-kira macam mana? Bagaimana rumusannya dengan tempat kediaman yang semacam itu? Jadi tidak membuat rumah kita itu sebagai ketenangan, ketentraman hati dan jiwa. Mungkin dengan kita tidak pernah menggunakan tempat kediaman kita selain daripada untuk kita makan, minum, tidur, santai. Tempat yang begitu kegunaannya wajar-wajar saja kalau tidak membuat hati jadi tentram. Ketentraman hati itu dengan zikir. Ketentraman jiwa, jasmani dan rohani kita kalau pada itu dengan kita patuh dengan kehendak Sang yang menciptakannya. Sang pencipta Jalla Jalaluh ciptakan kita dengan segala kelengkapan, potensi daripada tiap satu bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, yang kekayaan dunia itu dengan segala-galanya, itu justru dengan kemampuan manusiawi. Oke, sebut. Apa kira-kira yang terindah? Apa kira-kira yang tercantik? Apa kira-kira yang teristimewa di dunia ini? Semuanya itu alat daripada manusia. Kemampuan manusia yang raksasa yang luar biasa.
kemampuan manusia berpikir. Kecanggihan teknologi nih, otak yang punya produk, otak yang memikirkan, otak yang merancang, otak yang mengatur, yang sehingga yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah, yang walaupun beratnya seperti apa tapi ternyata dapat diangkat, yang walaupun jauhnya seperti apa tapi ternyata dapat ditumpuk, yang walaupun dalamnya seperti apa tapi data saja diselam, tidak mesti dengan kapal selam. Masya Allah, leluasa manusia yang sehebat itu, yang dengan jin, afarit, syaitan tidak mampu untuk berbuat yang sedemikian rupa. Tuh, dengan perantaraan makhluk yang namanya manusia yang diberikan akal pemikiran waras oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau manusia yang super hebat seperti itu tidak patuh pada sang penciptanya, itu manusia yang sia-sia dalam kehidupannya. Pengen jadi makhluk yang disanjung dan juga yang dikagumi oleh segenap makhluk, qad ta'i'an lahu, hendaklah kita taat kepada Allah Jalla Jalaluh di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Qala, hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap segala sesuatu itu mempunyai bono. Qala likulli syai'in sanamun. Asal makna daripada sanam adalah rib'ah, yang tinggi, ketinggian. Macam seperti dengan unta, yang tinggi itu adalah bunuknya. Macam seperti juga dengan lembu atau dengan sapi, itu bunuknya yang di belakang itu asal makna daripada sanam. Wa inna sanam Al-Quran, dan sesungguhnya yang tertinggi daripada Al-Quran itu adalah suratul Baqarah, sanamul Quran. Jadi lambang keistimewaan, lambang keagungan, lambang kemuliaan, rif'ah, sumu, ulu, darajat dengan Al-Quran itu adalah suratul Baqarah. Kita tidak heran kalau dengan suratul Baqarah mendapatkan kemuliaan yang semacam itu. Yang pertama, dia merupakan surah yang paling panjang. Yang kedua, di dalamnya terdapat dua rangkaian bacaan istimewa, satu dengan ayat kursi, yang keduanya dengan 3 ayat atau 2 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah. Nabi kita bersabda, barang siapa membacanya kafatahu man qara'a akhira ayataini min suratil Baqarah, man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah kafatahu. Kafatahu kata ulama akan kafata artinya cukup, tercukupkan kepadanya malam hari itu sebagai pengganti salat tahajud. Menurut pendapat kafata daripada salat tahajud, kafata akan tercukupkan dirinya dengan arti mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan sampai subuh. Itu 2 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah itu tidak pernah diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh, baik itu dengan seisi Al-Quran yang diturunkan atau juga dengan seisi kandungan kitab Taurat, Injil, dan Zabur, dan juga dengan suhuf Ibrahim wa Musa. Ahbabana fillah, duyufana al-a'izza. Jadi dengan suratul Baqarah, di antara daripada kelebihan dan keistimewaan yang ada di dalamnya itu adalah ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi, nanti kita akan mendengar satu cerita daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang suatu kejadian yang berlaku. InsyaAllah kita ada waktu untuk kita lanjut kepada hadis yang akan diriwayatkan oleh beliau nanti. Dan juga ada riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari dengan rangkaian cerita yang tidak terlalu jauh berbeda. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Hamim Al-Mu'min, maksudnya surah Hamim, yang di sana ada sebutan tentang orang yang beriman. Hamim Al-Mu'min sampai kepada ilaihil masir. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul
La ilaha illa huwa ilaihil masir. Itu satu. Yang keduanya, wa ayatul kursi. Satu baca daripada surah Hamim sampai kepada ilaihil masir. Yang kedua, disambung dengan bacaan ayat kursi. Hina yusbih, pada waktu pagi akan terpelihara dia dengan dua ayat tadi itu, bukan dua ayat, dengan dua kumpulan tadi itu, daripada surah Hamim Al-Mu'min itu 3 ayat, tambah dengan 1 ayat kursi, berarti ada 4 ayat semuanya. Nabi kita berikan garansi jaminan kepada orang yang membacanya akan terpelihara sampai petang. Dan barang siapa membacanya di waktu petang, di sebelah malam akan terpelihara dirinya sampai pagi. Ini kalau saat ini kita katakan salah satu daripada penangkal, salah satu daripada penyelamat, salah satu daripada amalan untuk menjati diri, untuk memperkasa daya pertahanan tubuh, tidak salah. Sebab janji yang dijanjikan di sini itu adalah hafidhah, akan dipelihara. Hafidhah bukan hanya dipelihara daripada setan, ya, daripada syaitan, daripada gangguan, daripada tipu daya, daripada penyakit, daripada problem, daripada kejutan mati, atau dengan perkara-perkara yang boleh menodai ketenangan, ketentraman diri seseorang. Lanjut, babun riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anhu kana tahu sahwatun piha tamrun. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari yang menceritakan bahwasanya beliau memiliki sahwah. Asal makna daripada sahwah itu adalah at-taq bil haid yudha'u fiha asyai'u. Itu adalah bolongan pada tembok tempat kita meletakkan sesuatu. Piha tamrun, pada sawah, pada bolongan itu aku meletakkan buah tamar. Bahkan taji'ul ghawlu fata'khudhu minhu, dari masa ke masa datang setan. Ghaul itu asal maknanya hantu. Dari masa ke masa datang jin, datang setan, datang makhluk gaib mengambil buah tamar daripada situ. Qala fasyakadzalika, maka dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu mengadukan perkara tadi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fadhhab. Nabi kita kata, oke, pergi. Kalau nanti kamu ternampak, kalau kamu melihat ada lagi yang mengambil buah tamarmu itu, maka ucapkan bismillah ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tengok ada jin, ada makhluk halus, makhluk gaib mengambil buah tamarmu, maka ucapkan bismillah, perkenankan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ajibi Rasulullah. Qala fa'akhadha. Fahalapat ala ta'ud. Pada saat ghaul tadi itu datang, beliau pun mengucapkan bismillah ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kau tadi itu bersumpah, lepaskan aku tidak akan kembali. Maka aku pun melepaskannya. Parsalah. Keesokan harinya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari datang menemui baginda Rasulullah SAW. Pertanyaan yang pertama yang Nabi kita tanyakan, macam mana keadaan tawananmu pada malam kemarin? Kaifa fa'ala asiruk? Jadi kata Abu Ayyub, dia bersumpah-sumpah tidak akan patah balik. Nabi kita bersabda, dusta. Ia mu'awidatun lil kadhib. Dia memang sudah terbiasa berdusta. Ia mu'awidatun lil kadhib. Mu'awidatun ay mu'tada. Dia memang senantiasa dan selalu berdusta. Qala fa akhadha marran ukhra, akhirnya dipegang kembali oleh Abu Ayyub pada kali yang berikutnya. Bersumpah lagi dia tidak akan kembali, maka aku pun melepaskannya. Nabi kita tanyakan kembali pada waktu berjumpa dengan beliau, bagaimana keadaan tetamumu? Bagaimana keadaan tawananmu? Jadi kata saya, dia bersumpah untuk tidak kembali. Dusta. Dia akan kembali. Malam ketiga aku pun memegangnya dan aku katakan kepadanya, aku tidak akan melepaskanmu melainkan setelah saya seret Anda kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Renung sejenak. Hababana fillah. Dengar. Ini juga bahasa hati, bahasa sir, bahasa batin, bahasa hakikat. Kira-kira pada saat ketika Aba Ayyub Al-Ansari menangkap syaitan atau jin pada malam hari itu. Terus kata beliau, yang walaupun dia sudah bersumpah-sumpah macam mana pun aku akan bawa kamu untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga riwayatnya dengan Sayyidina Abu Hurairah. Coba tengok macam mana ketakutannya jin. Macam mana jin punya takut. Kalau bahasa kita sebut dengan takut gila, takut sungguh. Jin pada ketika mendengar, makhluknya pada waktu mendengar akan aku hadapkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira menghadapkan jin kepada baginda Nabi, memangnya Nabi kita suka tumbuk, suka menampar, suka menyikut, suka menganiaya, suka menyakiti? Kira-kira sebutkan saja satu persatu kejadian-kejadian yang berlaku, yang walaupun terhadap manusia yang paling sadis ketika tobat dan kembali kepada Allah, itu macam mana cara Nabi kita melayani. Tapi macam mana sampai jin dan syaitan itu ketakutan. Nah, ini satu rahasia yang perlu kita pahami. Begitu disebut nama baginda Nabi, jin sudah ketakutan. Bagaimana kira-kira? Bukannya setakat dengan kita menyebut baginda Nabi, tapi kita sebut bacaan yang diajarkan oleh baginda Nabi, amalan yang diamalkan oleh baginda Nabi, benteng perisai diri yang Nabi kita ajarkan kepada umat. Macam mana yang kalau pada itu hanya disebut kamu akan saya seret untuk menghadap Rasulullah, dia sudah ketakutan sampai dia bersumpah-sumpah dan berjanji tidak akan kembali untuk mencuri. Hanya sebut baginda Nabi SAW, ternyata sudah seperti itu ketakutannya, atau udah macam seperti itu dia punya takut. Bagaimana kalau pada waktu dengan kita tidak membawanya kepada baginda Nabi, tapi dengan kita berzikir, beramal dengan bacaannya, beramal dengan doa dan juga dengan al-ma'turatnya, di mana dengan amalan yang kita amalkan, tilawatan dalam bentuk rangkaian ayat atau juga riwayatan dalam bentuk hadis-hadis nabawi yang diriwayatkan, insyaallah kalau dengan syaitan punya takut seperti itu, pasti kita akan terperisai, akan terjaga diri kita daripada gangguan-gangguan dan juga daripada problem-problem yang kita hadapi. Jadi kalau dengan bacaan pagi dan petang mampu untuk memperisai diri kita tidak hanya di dunia, tapi mampu akan menyelamatkan kita pada hari akhirat nanti, apalah besarnya, atau seperti apalah besarnya dunia, sedahsyat apapun dunia. Kopi itu kecil sangat kalau dibandingkan dengan dunia, dengan segala-galanya. Kalau ternyata amalan yang kita baca, Allahumma ajirna minan nar, sedang mampu untuk memperisai kita daripada api neraka. Ayat Al-Kursi untuk kita mencapai segala hajat dan juga keinginan. La ilaha illallah akan membuat kita masuk ke dalam surga. Suratul Fatihah untuk kita mencapai segala target. Suratul Yasin, qalbul Quran, kita akan memiliki hati yang bening, jiwa yang tenang, perasaan yang tentram dengan senantiasa selalu membaca surah Yasin, Al-Quranil Hakim. Kalau akhirat yang begitu mahal, ala inna silatallahi ghaliyah, dapat kita capai dengan bacaan-bacaan yang kita baca. Takkan kita tidak boleh mencapai. Baik yang akan kita capai untuk perisai diri, mengelak daripada segala ancaman dan tantangan musibah, malapetaka, atau untuk mencapai suatu target harapan yang kita inginkan daripada urusan dunia. Qala la a'ud, aku akan bawa kamu menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan lagi membiarkanmu. Faqalat ini zakiratul laka syai'an. Jadi kata si syaitan tadi itu, saya akan sebutkan sesuatu kepada kamu yang kalau kau membacanya, kamu akan terselamat daripada gangguan syaitan.
Apa dia? Ayatul Kursi. Sekarang pertarungannya bukan semacam 3 malam yang lalu. 3 malam yang lalu sumpah-sumpah, tapi ternyata tidak jujur. Yang kali ini aku akan berikan sesuatu yang paling berharga, yang dengan sesuatu itu kau dapat memperisai hartamu daripadaku. Apa dia? Ayatul Kursi. Iqra'ha bi baitik. Bacalah ayat kursi pada rumahmu. Baca bersama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nabi kita bersabda, la yaqrubuka syaitanun wala khairuh. Allah, ini mahal sungguh, lebih mahal daripada dalam berapa bilion yang dibelikan untuk kita mengimunisasi, antisipasi diri mengimunisasi diri dengan vaksin, dengan macam-macam jenama, dalam berapa bilion yang dibeli bukan dari Malaysia, oleh dunia, berbilion triliunan duit yang dibelikan untuk vaksin, untuk keselamatan. Ternyata yang kita riwayatkan pada malam hari ini, hadisnya hasan gharib, lebih mahal daripada segala-galanya. Nabi kita bersabda, baca ayat kursi di rumahmu, setan tidak akan mendekatinya, wala ghairuhu. Dan juga dengan yang lainnya. Kata-kata baginda Nabi wala ghairuhu masuk tak COVID-19? COVID-19 itu kan ghairuhu, hantu ghairuhu, pencuri ghairuhu, problem ghairuhu, penyakit ghairuhu, tantangan ghairuhu, semuanya tercakup. Jadi yang Nabi kita sebut yang paling dahsyat, setan yang mampu membuat manusia mati dengan su'ul khatimah, terelak daripada setan, jauh daripada godaan gangguan setan pada rumahnya. Tidak akan didekati oleh setan atau oleh yang lainnya. Nabi kita kata yang lainnya. Allah tambahkan untuk pemberisai rumah, supaya tidak tiap hari spray sana, dah basah, dah kalau rumah dah berubah, dah siram terus, spray terus dengan antibakteria untuk melenyapkan, matikan kuman-kumannya. Perisai dengan bacaan ayat kursi, akan terselamat daripada syaitan dan juga daripada yang lainnya. Qala wala ghairuhu, qala faja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena dapat amalan tadi itu, akhirnya beliau lepaskan. Datang Nabi kita bertanya, macam mana keadaan tawananmu? Nabi kita tanyakan, macam mana tentang keadaan tawanan anda? Fakhbarahu bima qalat. Terus Sayyidina Abu Ayyub pun menceritakan apa yang dikatakan oleh syaitan tersebut. Nabi kita bersabda, sadaqat, betul apa yang dia katakan. Ayat kursi penyelamat daripada segala problem. Ayat kursi penyelamat daripada segala gangguan. Ayat kursi penyelamat rumah. Maknanya kalau kita baca rumah lebih besar daripada kendaraan, daripada kereta. Kereta lebih besar daripada motor. Kereta lebih besar daripada tubuh. Kalau boleh jadi perisai kepada yang rumah lebih besar, tentu juga boleh menjadi perisai kepada kereta yang kita miliki. Juga jadi perisai kepada jasmani anggota tubuh kita. Sadaqat, betul apa yang dia katakan. Tapi tetap saja syaitan itu mempunyai sifat wahya kadub, punya sifat pendusta. Kita akhiri dengan tajuk perbincangan yang berikutnya, yaitu Maja'a bi akhiri suratil Baqarah, keutamaan dan kelebihan kita membaca surah Baqarah. Riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca 2 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah pada tiap malam, kafatahu, maka akan tercukupkan. Kata ulama, kafatahu memadai baginya, untuk memadai baginya daripada salat tahajud, memadai daripada membaca Quran sepanjang malam atau secara mutlak. Kafatahu akan tercukupkan. Ai ajza'ata anhu, akan memadai kepadanya. Kalau dia tidak berqiyamul lail, kalau seandainya tidak ada sembarang
usaha dan upaya untuk mengantisipasi, untuk memperiksa dan juga menyelamatkan diri dan juga dengan tempat kediaman. Dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah, kafatahu an kulli syai'in. Tapi kita bersabda kafatahu secara umum. Oke, kita simpulkan. Risau kalau pada waktu kita kesana kemari, takut kalau kena jangkitan COVID-19, virus COVID-19 dan juga dengan jangkitan kuman dosa, itu lebih bahaya daripada COVID. Kuman dosa namanya kusa, COVID dosa, itu lebih berbahaya sebab itu akan mencampakkan manusia ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Ayat kursi jangan tidak baca tiap waktu, pagi, petang, sebelum tidur, masa kita keluar, dan juga lepas sembahyang 5 waktu. Jangan lupa baca ayat kursi. Tambahan kembali, 2 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah, Amanar Rasul, dibaca sebelum tidur, dibaca di tempat kediaman, dibaca pada masa kita pergi. Insya Allah akan menjadi perisai diri dunia dan akhirat. Hadis yang terakhir daripada An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban qabla yakhluqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka 2000 tahun. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah dah tulis, Allah dah tetapkan, anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah wa la yuqra'ani fi dadin salasalayalin fayaqrabuha syaitanun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam 2000 tahun. Allah turunkan daripadanya 2 ayat sebagai penutup daripada surah Baqarah. Tidak dibaca 2 ayat tersebut di satu tempat kediaman selama 3 malam berturut-turut, kemudian didekati oleh syaitan. Tidak akan dapat didekati oleh syaitan tempat kediaman yang dibacakan 2 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah. Jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Malam ni nampak santai, agak bening, tapi mata sedikit ngantuk. Mungkin kena siang hari letih atau seperti apa. Jadi ahbabana fillah, nanti bagi Abi masukan atau cadangan, kalau ikut cadangan Nabi akan baca sebelah petang itu daripada 5:30 sampai kepada 7. Kita tambah setengah jam pengajian kita dengan 2 buah kitab, tapi malam kita tak ada pengajian. Atau tetap seperti sekarang. Kalau seperti sekarang berarti kita dalam 4 pertemuan. Pagi sejak daripada pukul 7 dengan zikir-zikir, kemudian pada pukul 12, pada pukul 6 tambah lagi lepas sembahyang Isya pada 9.30. Atau yang hak malam ni kita gabungkan saja dengan yang sebelah petang pada pukul 5.30 sampai kepada pukul 7. Coba nanti tolong beri Abi jawaban nanti besok pagi atau masalah siang. Abi akan beritahukan apa ada pengajian di sebelah malam atau pengajian yang sebelah malam itu kita jamak takdimkan pada pengajian sebelah petang pada pukul 6, kita mulai pada pukul 5:30. Hadza billahi taufik. Selamat beristirahat, mudah-mudahan mendapatkan mimpi yang indah dan bagus, dan tidak ada mimpi yang lebih istimewa daripada melihat mimpi-mimpi ya Allah mimpikan kepada orang-orang soleh, atau yang dengan kita dimimpikan oleh orang-orang yang mulia di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.